Ini loh jajanan ala Malaysia yang lagi FYP itu, Mustafa Prete House di Melawai Jaksel. Ada canai sarang burung sama nasi biryani yang lazis abis. Oh iya, Nah, ini kayaknya nih yang lewat di FYP aku mulu nih, Foodies. Oke, yang kuning-kuning ini ya, Iya. kuning cerah. Pokoknya ya. paling menyala, makanya kan nggak susah kita nyarinya. Oh iya. Gitu, nah ini tuh melewatnya tuh karena orang-orang tuh katanya pulang kerja tuh suka nongkrong di sini. Makanya aku penasaran banget kan, aku kan Gen Z yang pekerja banget nih. Iya. Mumpung kita lagi pulang sore, lagi asik banget jalan, makanya aku ajak kamu mampir ke Emang sini. nggak salah, Foodies. Aku tuh punya temen yang sefomo ini ya. Bisa ngajak aku kemana-mana, dia yang punya rekomendasi kuliner dari A sampai Z. Pokoknya udah Bener. tenang, Nah. aman banget. Mustafa Prete House ini itu tuh terinspirasi dari masakan India Muslim yang populer banget di Malaysia, Foodies. Chicken biryaninya wajib nih buat dicobain. Ayamnya langsung kepotek loh, Foodies. Matang sempurna sampai ke bagian dalam. Foodies ayamnya, Fen. Nggak ada seret-seretnya. Juicy Bener. banget. Iya. Soalnya dia ini pakai paha. Hmm. Tuh, jadi pasti juicy lucy mahal ini. Nah, itu Fabian. dia. Wah, cocok nih. Nah, masalahnya tuh katanya ini di grill, jadi memang ada smoky-smokinya. Pantesan aja. Tuh, Foodies bisa lihat ya nih. Ini area smoky-smokinya tuh nggak merata semua ya sebenarnya, cuma di tengah-tengah aja. Tapi bener-bener berasa smoky-smokinya gitu ya. Iya. Ayam tandurinya dimarinasi dulu pakai racikan rempah khas Mustafa Prete House loh, Foodies. Beneran diracik sendiri sampai ketemu rasa yang pas. Habis itu baru di-grill sampai muncul aroma smoky yang khas. Makanya bagian luarnya harum tapi dalamnya tetap juicy. Ini Foodies sambalnya. Merah merona seperti warna merah kulitnya ayam ya, Foodies ya. Tapi nggak afdol kalau misalnya nggak pedas. Gimana sambalnya, Fen? Ini sambalnya jujur kayak aku lagi makan di restoran Sunda. Oh gitu? Dia kayak ada seger dari jeruknya gitu. Oh. Jadi ada asem, pedes jadi satu. Cuman ya kalau buat yang kurang suka pedes, ini bakal level 8 lah. Nah, kalau yang nggak suka pedes tuh kayak aku nih, Foodies. Nih, sambalku tuh nggak terlalu banyak, tapi juga ada nih Mana? kuahnya. Nah, Gak ketinggalan nih, Foodies, ada fish curry khas Malaysia yang disajikan buat pendamping nasi biryani. Rempah kuah karinya tuh strong banget dengan sedikit rasa asam yang endulita banget kalau dinasiin. Dicocol sama ayamnya ternyata juga lazis loh, Foodies. jadi makin berempah tuh, Foodies. Lihat. Wah, aku mau cobain. Gimana, Fen? Enak nggak kuahnya doang? Asli ini. Ini menurut aku kalau ditambahin sama kuah karinya, bener kata kamu, bold. Iya kan? Jadi lebih lengkap lagi kan? Tapi gurih karinya tuh nggak bikin yang kayak ceng gitu. Iya benar, nggak bikin terlalu nabrak lah. Makanya nggak nabrak. tadi nyambung banget kalau dicampurin juga, Foodies, sama kuah sama nasinya. Tadi kuah karinya kan aku tuang, itu nyambung banget sama nasinya. Nah, buat yang mau cemil aja, cobain roti canai sarang burung isi ayamnya deh tuh. Adonan roti canainya dibentuk melingkar kayak sarang burung gitu, Foodies. Terus diisi sama daging ayam cincang yang berbumbu kari, 2 butir telur, dan taburan daun bawang. Wih, ukurannya gede juga ya, Foodies. Pas lah ini mah buat sharing. Enak banget ya, Fen. Suka. Jelas. Ini memang enak. Gurihnya dapet. Terus dia juga ini kayaknya daging ya. Ini saus dagingnya tuh bikin gurihnya enak banget, dapet banget. Nih, ini tuh ternyata chicken. Oh ini cincang ayam. Oh, ini cincang ayam. Cincang ayam. Oh gitu. Pakai bumbu kari juga. Mm-mm. Beh, ini makin meresap sih menurut aku bumbu karinya kalau dijadiin ini topping canai ini, Foodies.
Wah enak banget foodies. Terus juga ini dari segi si pastry-nya tuh ya, karena dia berlayer-layer begini, jadi dia tuh nggak keras gitu loh, Ven. Terus nggak seret. Foodies, Prete House ini bukanya 24 jam loh. Jadi kalau kamu mau sarapan, makan siang, atau cari makan malam nih sampai lapar tengah malam juga aman banget. Ya langsung aja gas geng buat nongkrong di sini. Cus! Ini dia foodies. Makan receh. Menu receh, tapi rasa gak recehan. Minum lagi, Ven. Lagi santai aja. Bung Haji, kita mau santai ini karena kesempatan yang terakhir. Jakarta Fair. Oh, rame sayang banget. Halo. Ya Allah rame banget ya Allah. Kita udah kayak ini tau, udah kayak putri-putri kerajaan. Halo, halo. Nah, semangat. Itu udah kayak putri kerajaan, putri-putri keraton yang singgah sana yang naik kereta-kereta kencana kan. Tuh, dilihatin. Wih, ramenya beneran no play-play nih foodies. 300.000 orang dalam sehari. Wadidaw. Mbak dari mana, Bu? Pulau Gebang. Lah sama saya macan Pulau Gebang. Lah sama saya macan Pulau Gebang. Terminal. Dekat banget. Pulau Gebang mana? Lah tetangga nggak kenalin saya kok Citra. Dari segitu banyak orang, malah ketemu tetangga nggak tuh foodies? By the way, yang mau keliling naik warawiri kayak Ratu Macan Pulau Gebang kayak begini, bayarnya 15 sampai 20 ribu ya. Bisa puas deh tuh keliling area PRJ. Sekalian cuci mata ya kan foodies, sebelum mutusin mau jajan di mana. Bisa dapat sampel gratis juga loh. Kamu nyobain dong, Kak. 15.000. Kesini ya. Iya. Suruh joget doang kali udah kasih es teh. Mas, nyobain dong. Mau dong. Makasih tuh. Enak banget. Enak banget. Anggur merah. Kayak melinjo. Lagi apa sih tuh? Oh, tomat cherry. Enak banget. Tadi kan melinjo ya, lonjong begitu kan. Kalau anggur bulat. Buat makan manis banget tomat cherry. Oh, boleh ya. Makasih. Jangan diganasin. Kapan minta satu lagi, takut lunjak. Nah, titik perhentian warawiri ini di area Gambir Expo deket wahana permainan yang seru-seru foodies. Udah, kita lihat ada mainan apa aja. Enggak mau mainan itu. Dia menyindir saya, mulutnya begitu. Ayo. Nggak mau mainan itu, nggak mau. Gitu, sama ngapa-ngapa. Nah. Mau mulut kodok, nggak mau kan ikan po. Itu nyindir, kagak, ikan gede banget mulutnya, kodok. Jangan lama-lama Pak, puyeng Pak, ada muntah makanya. Ini udah kayak ini tempat duduk bayi. Gak muat. Tuh udah keringet dingin nah. Pusing Pak, puyeng. Punya udah muter.
Kita jalan kaki aja 10 lingkaran dah, 10 putaran dah, 10 putaran. Mengandung tambahan MSG ya. Kopi duyung gimana rasanya? Enak. Ibu Ratu, gimana rasanya? Enak tapi kurang banyak. Yang banyak dan bikin kenyang mah ini lompor Ratu Macan Pulau Gebang. Jagonya oyster seger nih foodies yang bisa laris ratusan tiap hari. Nah, satu porsinya tuh dapat 8 keping oyster nih guys. Ini ada 2 foodies ya, yang ini mozzarella, yang ini oyster jimbaran. Ini mah kerang tahu, cuma ribet buat oyster. Ini kerang jumbo, kerang gede, kerang orang kaya. Kita cobain. Gede banget ini, saya mah Bismillahirrahmanirrahim ya. Pudis. Ini makannya bagaimana? Congkel pakai kuku boleh nggak sih? Ini rasa kerangnya itu kenyal banget, nggak bau amis. Tapi saya baru pertama kali ya. Beda banget sama kerang-kerang yang di abang-abang Cebanan itu, yang kerang-kerang hijau. Beda banget ini mah tuh. Ya Allah, mana ada mozzarellanya, gurihnya, asinnya legit banget. Kayak makan apa ya? Enak dah, baru nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ini sayang banget nih. Aduh, sekarang kita cobain yang jimbaran. Ini enak banget. Bumbunya itu enak banget. Bumbunya tuh pedas, manis, gurih. Rasanya wow. Ratu Macan Pulau Gebang approve. Jatuh cinta ya Mpok sama bumbu jimbaran khas Bali yang beneran leko. Paduan perbawangan, saus tiram dan asam Jawa bikin sekali hap deh tuh. Gak mau stop tuh foodies. Cus buruan cobain kesini deh ya. Area PRJ ini buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam setiap weekdays. Tapi kalau weekend bukanya dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Cus! Foodies, yang mau tahu lokasinya ini di mana? Ini di PRJ. Scan QR code di layar. Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau jalan-jalan ke Kota Malang, sempetin mampir deh ke Jalan Gede yang ada di kawasan Oro-Oro Dowo. Di sini tuh ada es teler legend yang udah jualan turun-temurun sampai 3 generasi, Foodies. Foodies, ini satu deretan ini nih, es telernya bukan cuma 1-2, tapi bisa lebih dari 5. Tapi yang aku mau cobain, yang legend, yang rame, yang lengkap, yang rasanya katanya beda daripada yang lain. Yuk, sini yuk. Permisi, Ibu. Wah, rame banget, Foodies. Patokan lokasi jualan es telernya Bu Yuni itu di depan SMA Dempo. Itulah kenapa dikenal dengan nama es teler Dempo. Warung es teler ini jualan sejak tahun 1978, Foodies, yang artinya udah hampir setengah abad tuh guys. Awalnya menu jualannya itu es mocha aja, tapi makin kesini makin banyak varian menunya, termasuk si es teler yang jadi best sellernya. Dia ini nangkanya, Foodies, nggak terlalu yang matang banget, tapi juga dia nggak yang kementahan nih, tuh pas ya, tuh kayak 40% matangnya gitu, tapi ini enak. Wow, kelapanya juga tuh tebel-tebel juga, nih enak banget nih tuh,
setengah mateng gini nih kelapanya nih tuh. Setengah mateng. Pokoknya dia tuh kelapanya nggak yang muda banget, nggak yang tua banget, tuh enak banget digigitnya, pas banget. Selain kelapa dan nangka, isian alpukat juga melimpah nih foodies. Ditambah gunungan es serut yang disiram sama kental manis, beuh segernya mah no debat, auto nyendok mulu ini mah. Mungkin ini salah satu alasan kenapa dari zaman dulu sampai sekarang masih diminati kali ya, karena memang pilihan buahnya itu tepat sekali. Betul kakak? Tadi aku sempat ngobrol-ngobrol, ternyata kakak ini dari zaman kuliah ya? 2016 sampai sekarang udah 10 tahun masih makan. Ini pesannya es teler di sini. Eits, ada yang baru, yang lama jangan dilupakan dong. Justru sebagian pelanggan tuh kesini selain pengen jajan es teler juga mau bernostalgia dengan es mokanya. Cobain yang versi mokanya ya, foodies ya tuh. Dikasih sirup mocha berwarna coklat. Wow, ini memang esnya ini banyak banget foodies ya tuh. Lucu ya kalau ini tuh minimalis gitu karena isiannya hanya alpukatnya aja. Bahkan alpukatnya ini tuh beda tuh. Tuh beda nih, ini potongannya agak halus dan memang nggak terlalu banyak. Tapi istimewanya ada di mochanya. Alpukatnya bukan cuma potongan loh foodies, tapi dihaluskan dulu kayak begini nih. Baru deh itu ditambahin sirup mocha, es serut, dan kental manis. Alpukatnya ngasih tekstur lebih creamy, jadi langsung ngeblend banget sama es serut dan kental manisnya. Jadi rasa manisnya tuh nggak medok, dan ada hint aroma kopi-kopiannya gitu foodies. The real es mocha ya. Jadi es diaduk, disiram sama kuah mocha, bahkan alpukatnya itu berasa kayak toppingnya aja gitu foodies. Tapi ini seger banget. Kalau yang suka sama kopi-kopi mocha, nih enak banget ya. For your info nih foodies, saking laris manis, es teler Dempo 7 bisa ludes ratusan porsi setiap hari. Dengan harga mulai dari 15.000 untuk seporsi kenikmatan ini sih worth it banget. Cus, cobain! Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. Mie apa? Makan mie biar ngirit. Foodies lagi mengirit, jadi makan mie terus. Semalam aku makan mie rebus, sekarang mie rebus lagi. Kemarinnya aku mie goreng. Pengennya tuh makan mie tuh yang beda, yang unik gitu, nggak direbus, nggak digoreng aja. Kira-kira makan mie tuh yang unik tuh kayak gimana? Ada nggak sih? Bahannya boleh mie instan, tapi setelah dicampur telur dan bahan-bahan lain, jadi deh martabak mie yang praktis buat dimakan. Foodies, ini dia martabak mie. Nggak expect banget sih kalau martabak mie bisa dibuat seestetik ini ya. Jadi nggak bosen makan mie kalau begini. Lihat di atasnya ada chili oil. Aduh, ini kesukaan aku banget chili oil. Dan ini terlihatnya sama tapi ini beda ya foodies. Yang ini original, yang ini tuh pakai lumpia gitu loh. Lapisan lumpia gitu. Jadi lebih crispy gitu loh. Bahannya sama foodies, tapi bisa jadi dua jenis martabak yang berbeza. Kalau mau yang tebal kenyal, dimasak pakai telur. Untuk varian crispy, isiannya dibalut sama kulit lumpia tuh guys. Lihat dong, isiannya kornet, keju, mie, dan lumpianya yang akan menambah crispy si martabaknya ini. Martabak mie. Kita coba bismillahirrahmanirrahim. Si kornetnya tuh berasa banget, kejunya, mie-nya lembut, ditambah si kulit lumpianya juga crispy dan lembut. Chili oilnya nambah sensasi yang pedas, gurih, asin, pas banget. Terus juga ada sausnya juga ditambah sama mayonesnya juga, jadi makin balance banget rasanya. Enak. Ini baru sih aku nyobain mie dibuat martabak dan full topping ini. Meski nggak pakai bumbu mie instan, gurihnya udah nampol banget loh foodies.
combo cornet and kejunya itu memberikan rasa gurih yang sedap banget. Foodies, ini isiannya bener-bener full loh, banyak banget loh. Kornet, keju, mie, lumpia, jadi nyatu. Dan teksturnya menurut aku nggak keras ya, walaupun padat dia nggak keras. Si mie-nya juga aku suka banget karena dia mie-nya nggak yang lembek gitu loh. Jadi tingkat kematangannya pas, mie-nya pas untuk dibuat martabak kayak gini. Kornetnya, aduh tuh banyak banget kornetnya. Ini nih baru yang namanya martabak mie crispy. Foodies, pinggiran kulitnya tuh bener-bener garing persis kayak martabak. Foodies, ini nih ada smash chicken, lihat. Isiannya full ya, di sini ada kentang, terus kulitnya ini kayak kulit kebab gitu. Terus juga ada si makaroninya di dalam, pastinya ada gilingan ayamnya. Wow, menarik ya. Kita cobain langsung ya. Gilingan ayamnya berasa banget. Terus si bawang bombaynya juga berasa. Saus pedasnya pas. Ada makaroni tapi dia nggak keras makaroninya ya, lembut banget. Menu yang satu ini juga gak kalah unik nih Foodies. Lembaran tortilla dilapisi sama ayam cincang yang berbumbu. Isiannya juga melimpah banget. Ada makaroni dengan krim keju, acar bawang bombay, dan taburan keripik jagung. Dagingnya tuh berasa ya. Nih, ini dagingnya nih. Daging ayamnya. Potongan daging ayamnya juga pas banget. Enak. Smash chicken ini karbonya nampol banget tuh Foodies. Nggak cukup dengan isian makaroni, seporsinya juga dilengkapi dengan kentang goreng. Kenyang sampai besok sih kalau isinya komplit kayak begini. Kedai ini juga menjual beraneka macam minuman loh, salah satunya ubi creamy ini. Manisnya, aduhai, segarnya, aduhai. Makan recehnya menu receh tapi rasa gak recehan. Tempat yang satu ini dijamin bikin liburan kamu makin seru. Ada makanan yang lazis-lazis, banyak spot main yang kids friendly, bahkan berkuda juga ada loh Foodies. Wah, ciak saja sampai kepengen naik tuh. Bang, ini daripada aku nanti marah-marah dikunyah sama kuda, udah nggak usah ngambek. Ini nggak bisa emang buat anak-anak doang. Mau aku. Kecuali beratnya di bawah 65 Foodies baru boleh naik kuda. Nggak mau. Kan nggak bisa, kan tadi dibilangnya nggak bisa. Kan nggak bisa, itu 65 kilo. Iya bang, masa nggak ada yang besaran dikit bang? Kuda nil ada, kuda nil. Nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Udah kita makan aja bang, ayo kita makan aja, udah. Deh. Makan aja dulu ya Bang Jax, ya nggak sih berkudanya ntar dulu. Tunggu kudanya gedean dikit kali ya. Ayo Foodies, di sini tersedia lebih dari 50 menu loh, mulai dari makanan berat, camilan, minuman, sampai perkopian juga ada. Wih, super komplit nih. Sehari bisa tembus 300 pengunjung loh, apalagi pas musim liburan begini, makin rame deh tuh. Ini adalah sajian spesial sajian. Sajian. Punya apa tuh kayaknya? Seru Ini banget. aku pesan nasi goreng iga kuda. Iga sapi ya Foodies ya. Nah punya aku Foodies ini soto koneng. Ini soto khasnya yang ada di Kopi Koneng. Soto bukan sembarang soto ya Foodies, ini soto koneng otentiknya di sini nih. Jenisnya sih soto Betawi yang terkenal sama kuahnya yang kental karena santan, tapi yang bikin beda ini rempahnya lebih nendang, dominan kunyit gitu. Dan ini pakai kunyit yang diulek langsung loh Foodies. Dilengkapi potongan kentang, tomat, and of course daging sapi yang melimpah, jadi nggak usah takut nggak kenyang. Oke, santap lagi masih hangat yuk. Pas banget nih sama hawa sentul yang dingin-dingin gemes. Lumayan pedes dan agak nendang ke tenggorokan. Ini yang langsung berasa adalah kunyitnya. Karena dia kunyitnya bener-bener kunyit yang bukan bubuk, tapi kunyit yang diulek sendiri, ulek kasar gitu. Sehingga di kuah santannya ini medok banget rasa kunyitnya.
seger, ada tomatnya juga. Terus tadi aku cobain pakai jeruk limau ya. Jadi makin light juga. Betul. Perpaduan yang pas. Kecapnya tidak terlalu nyelekit, asinnya juga pas. Dan ini nasi gorengnya sepertinya kaya akan rempah-rempah. Tuh, iganya juga Iganya gede-gede. gede cuy. Ini kita dia. tes, kita tes. Penentuannya Foodies. Karena aku coba. tuh kalau masalah iga sangat sensitif. Percuma tempat luas doang. Bah, itu dia langsung mencuat dia dagingnya keluar ya. Foodies bisa kelihatan, gak usah cerita sama Bang Ciak, udah ketahuan kalau iganya tuh empuk banget. Juicy ya, sampai pakai tangan dia. Masa nasi goreng pakai tangan? Ya iya dong, iga bakarnya empuk and juicy. Kan udah dipresto dulu tuh minimal 40 menit. Jadi nggak ada drama susah gigit daging iga ya. Cakep. Waktu dibakar pun nggak sekali oles bumbu aja Foodies. Jadi benar-benar ngeresep banget sampai ke dalam daging. Mantep ya. Foodies, Kopi Koneng ini bukanya dari jam 8 pagi ya. Jadi bisa banget nih ngabisin waktu seharian dengan berbagai macam aktivitas. Ngasih makan kambing, berenang, naik perahu, berkuda, panahan, kuliner, sampai ngopi. Lengkap deh Foodies. Areanya luas loh, jadi nggak akan bikin bosan. Makan receh, Manu receh. tapi rasa gak recehan. Satu bakmi punya dua wajah. Ini gimana sih maksudnya? Jadi nih Foodies, bakmi di sini tuh pakai dua topping, ayam panggang dan ayam rebus. Foodies, ini dia nih jajanan yang lagi viral di Fresh Market Bintaro. Namanya bakmi dua wajah. Dua wajah tuh seperti apa ya maksudnya? Tapi aku mau sapa dulu ibu-ibu di sini, kayaknya mereka tuh pada lahap-lahap semua makannya nih. Halo Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Coba lihat kamera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, saya boleh duduk di sini nggak Bu? Saya mau nanya-nanya dikit nih, ya kan? Nih kita tanya-tanya dulu. Kira-kira kenapa makan di sini? Kan mie ayam tuh banyak banget ya Foodies ya. Kenapa harus pilih di sini coba? Ya karena mie ayamnya ini beda. Beda. Aha. Ada ayam ini dua macam, ada ayam panggang, Aha. Tuh, ada ayam panggang sama ayam biasa. Enak, Bu? Ibunya diam aja dari tadi, kayaknya menikmati sekali, menikmati. Ya, Bu ya? Oke, mantap. Setelah dimarinasi dengan aneka bumbu spesial, ayamnya dipanggang dengan alat torch kayak begini nih Foodies. Meskipun namanya bakmi dua wajah, Foodies bisa kok kalau cuma mau satu varian topping. Wow, mantap ya. Coba kita cobain yang original dulu, bismillah. Wah, ini tipe-tipe mie keriting yang dia masaknya tuh pas, jadi nggak yang lembut banget, nggak yang keras, jadi benar-benar pas banget. Lihat, mie-nya tuh panjang. Tuh. Kesan perdana, di bawang putihnya ini cukup ketara ya, jadi harum-harum merona, kemudian asin gurih, itu cukup mendominasi. Aku suka banget. Mie keritingnya kenyal-kenyal lembut gitu Foodies, dicampur dengan ayam panggangnya, wah beneran banget itu jadi next level. Endolnya langsung berkali-kali lipat. Aku sikat lagi ya. Tuh, wih. Nih, ayam panggangnya. Menurut aku, pas dicampur dengan siper sambelan, kemudian saus kecap, itu rasanya lebih balance ya. Jadi nggak yang gurih aja, tapi ada yang manis-manisnya juga. Sama si ayamnya ini benar-benar menurut aku oke punya. Tampil beda, tapi bikin lagi. Asli, tuh. Pantes ibu-ibu di sini pada lahap banget ya Foodies. Selain mie dan toppingnya yang lazis, sambalnya juga bikin seporsi mie makin gong nih rasanya. Untuk varian mie lebar dari segi ukuran bakso pasti lebih besar ya Foodies. Sekali hap langsung berasa penuh deh tuh di dalam mulut. Kita coba lagi ini. Aduh, jatuh.
toppingnya nih Foodies, si ayam panggang ini. Duh, kelihatan nggak toh? Nah, biar nggak kehabisan, jangan telat datangnya ya guys. Bukannya setiap hari kok, dari jam 7 pagi hingga jam 3 sore aja. Harganya masih murah Foodies, 33 ribuan aja. Kamu udah kenyang pol. Kalau sore-sore kayak begini nih, udah ludes, jadi mending besok datang ya Foodies ya, oke? Makan receh menu receh, tapi rasa nggak recehan. Foodies, kalau tongseng biasanya dari sapi, kambing, atau ayam, di sini agak lain nih. Berani nyobain nggak tuh tongseng bebek? Walau terdengar berbeza, tapi nggak usah ragu deh tuh Foodies. Yang mengolah adalah warung spesialis bebek yang udah eksis selama 18 tahun. Wih, auto percaya nggak sih? Wah, Foodies, tongseng bebek. Tuh, ada tomat, daging bebek, bawang goreng. Wah, wangi banget. Kita cobain dulu kuahnya ya, Foodies. Wah, creamy banget sih. Oh, bebeknya juga empuk banget, lembut banget. Pengalaman mengolah bebek bicara di sini Foodies. Proses masaknya tuh benar-benar diperhatiin banget loh untuk menghilangkan bau khas bebek yang kadang mengganggu, tahu kan? Nah, gini caranya Foodies. Pertama, daging bebek ungkep digoreng dulu tapi nggak sampai kering. Habis itu baru deh tuh dimasak pakai bumbu tongseng. Proses ini bikin daging bebeknya punya tekstur empuk plus rasa gurih. Nah, yang unik kuahnya ditambahin susu yang bikin kentalnya pas tuh. Widih, cakep nih Foodies. Ini betul-betul pertama kali makan tongseng. Tapi pakai daging bebek. Enak juga ya. Tomatnya, kolnya masih krenyes-krenyes, enak banget. Dan ini masih kita apresiasi bebeknya tuh empuk dan tidak bau ya. Bebek itu kalau masaknya nggak jago agak bau dan alot, tapi ini empuk banget. Teksturnya unik Foodies, ada kayak crispy-crispy-nya tapi udah kena kuah tongsengnya. Beuh, nikmat. Kalau udah bolak-balik seruput kuah dan gak berhenti nyendok kayak begini sih, fix jempol kuadrat ya Foodies secara rasa. Porsinya juga gedungan punya nih, jadi lazisnya pun bisa dibagi rame-rame. Wih, mantap. Kalau ibu di sana makan apa? Ini kesukaan saya. Apa tuh? Bebek bumbu ireng. Oh, bumbu hitam gitu, kayak di Madura. Yang hitam. Oh, berarti ini kayak makanan Madura gitu ya, Bu. Nah, ibu pada semangat makan, aku juga pengen nyoba nih Foodies. Ada bebek pakai bumbu rujak, Bu. Ini penasaran aku jauh-jauh ke sini pengen nyobain Foodies. Tuh, bebek tapi pakai bumbu rujak tuh. Wah. Benar-benar berselimutkan bumbu rujak asli nih Foodies. Sampai-sampai timun dan mangga mudanya terpampang nyata di cobek bebeknya tuh. Gimana nih Bang Empin? Sensasi makan rujak ya, Bu. Tapi pakai bebek. Waduh, unik juga nih. Berarti ada asam, ada manis. Betul. Bedanya kalau biasa makan rujak pakai buah, ini pakai bebek, Bu. Nggak cuma unik ya, tapi tempat ini berhasil bikin menu yang enak, asam, seger, dan juga bumbunya medok banget tuh. Lagi-lagi tekstur daging bebek yang empuk tanpa perlawanan ya Foodies, yang surprisingly kawin banget loh sama bumbu rujaknya. Asam, seger, dan juga sedikit manis dari gula Jawa. Makan receh, menu receh, tapi rasa gak recehan. Waduh.